نبدأ يعني بالسلام. Oke. أفشوا السلام بينكم. Masya Dan Allah. hadis min sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh. Ini kita ngeliat nih, kan di Indonesia rata-rata gitu. Ketika kita lagi naik motor atau jalan kaki, kan biasa ada warteg. Nah, warteg kan. namanya. Ada ininya tuh, ada satirnya. Iya, biasa. kan ada Brought to you by Dinding Asrama. Asik. Gila, gimana kabar? Alhamdulillah. Udah lama Udah, banget. Ger. Berapa tahun? Udah, aduh, Berapa bulan? berapa kali kita ketemu ini? Oh iya, kita tunggu ya. Oke. Sekarang nih, aduh, enak. Gimana? Sekarang nih kita Ramadan ya. Ramadan. Oh iya. Ini edisi spesial Ramadan nih. Spesial banget berarti. Jargon kita dulu dong selama Ramadan ini apa nih? Oke, apa? 1, 2, 3. Nusantara, nuansa Ramadan bersama Dinding Asrama. Tepuk tangan. Oke. Kali ini kita bakal kerja sama siapa nih? Siapa? Tahu Ustadz nggak? intinya. Iya sih, pastilah. Iya. Edisi Ramadan, Bro. Iya benar. Panggilnya nih. Panggil lah. Oke. Jangan lama-lama. Oke, jangan lama-lama. Mari kita panggil tamu kita sekarang adalah Ustadz Jalaluddin. Silakan. Padahal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Khair, Ustadz. Pan khair. Bikir Alhamdulillah, khair. Oh iya. Masya Allah, khair. Bentar. Apa nih? Oh, gue tahu apaan tuh. Bentar, pakaian lu pada islami banget. Malu gue jadinya. Sekarang Ramadan. Iyalah. Kan tadi lu yang ngingetin sendiri. Oh iya, maaf lupa. Pakai peci dulu kita. Ya. Biar Omelin Ustadz. ya gimana ya? Kita mah ya. Aduh. نبدأ يعني بالسلام. Oke. أفشوا السلام بينكم. Masya Dan Allah. hadis min sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah. في هذا الزمن في اسمه في كل مرحلة يعني يختلف في السلام. Nah. Gimana tuh? في سنة 2000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua kamil bihada kamil. Ayo. Tat, bentar, jangan pakai bahasa Arab, Tat. Iya. Pada nggak paham nanti, Tat. Masalah pesan editor kita nanti, Tat. Pakai bahasa Indonesia aja, Tat. تمام. لكن لابد استاذن اولا الى صاحبي الذي قد علمنا بالجهود اجتهاد. يعني نحن جلسنا معه تقريبا سنة ونص Masya Allah. وهو ايضا يشددنا لماذا باللغة العربية لازم باللغة العربية لكن بهذا استثناء يعني. Ayo. يعني انا شكراً يعني، شكراً. استاذن لا استاذي واخي وهذا مشايخي ان شاء الله. Ya izinin ya. Ini Ustadz kita mau. Mengenak tar lo, editnya lo. Jadi dari salam itu kita dari itu apa namanya? Berbeda. Tadarruj, Nah, Jadi bertahap, benar. Dari tahun 90-an itu salam itu dengan kamil dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu dengan temannya dengan kamil. Sekarang? Tapi di waktu 2000 ke atasnya 2005, Ya. 2010 Ya. itu assalamualaikum. Gitu aja. Singkat, dipersingkat. Jadi nggak panjang. Tapi sekarang udah 2020, 2025, 2006 Sekarang asal oleh gitu. dengan salamnya apa? Hagada. Itu YTTA berarti ya. Oke. Boleh. Ternyata Ustadz lucu juga nih. Iya lucu banget. Ustadz. Masuk stand up, Tat, beneran. Oh iya ngomong-ngomong Ustadz, Ustadznya ini asal mana? Kan kita dari Indonesia semua nih. Kita harus Iya, labur harus nih. tahu lah. Iya. Orang mana? Ana asal dari Sentul. 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 Anak racing, Bro. Orang Anak dari Bogor. sirkuit. Oh, Iya, anak Sentul, Bogor. Bogor, Jawa Barat ya, Jawa Barat. Mantap. Itu deket lah. Kampung Parangaling. Ya. Tuh, kalau mau main Fadol ntar lebaran. Iya. Belum ada tahun depan insya Allah. Insya Tahun depannya Allah. lagi. Insya Allah pulang ya. Insyaallah. Maftuh kullu syai'. Insya Allah. Saya sekarang udah semester berapa Tat, di sini, Tat? Alhamdulillah sekarang sudah menjenjang waktu semester ke-8. Ke-6. Ya. Oh, ke-6. Iya, ke-6. Sama orang sekolah sama kita. Iya, ya nggak ini bagi beda. Kelas. Ya Allah. Jadi kita sehat ya. Oke Ustadz. Nah, ini kan sekarang udah Ramadan nih ya. Udah Iya. masuk ke tanggal berapa ya sekarang?
Tanggal Ingat nggak? 11 atau 12? Lupa nih ada nih. Ramadan. 12 Ramadan ya. 12 13 ya? 13 12 ya. Oke. Iya dah. Besok 13 Ramadan. Nah, gimana banyak sekarang nih bukan orang-orang anak muda doang, bahkan orang-orang tua. Udah bangkotan lah, udah bangkotan. Ya, udah kakek-kakek, udah ya pakai tongkat gitu. Itu dia apa namanya? Ada di warung. Pas puasa. Iya. Ini kita ngeliat nih, kan di Indonesia rata-rata gitu. Ketika kita lagi naik motor atau jalan kaki, kan biasa ada warteg. Warteg kan. Ada ininya tuh, ada satirnya. Iya, biasa. kan ada satir tuh. Ada hordeng. Ya. Nah, itu ada kakinya tuh. Nggak boleh suzon. Oh, nggak boleh suzon ya. Suzon. Nah, iya. Atau lagi aja dah berarti. Gimana orang-orang yang sengaja membatalkan puasa ini? Iya, menurut antum tuh gimana nih, kayak ya sama tadi dibilang sama Panji kan, kayak banyak buat orang-orang yang apa ya, kita nggak mau suzon ya, tapi Iya. emang ada gitu kan. Iya. Terus yang buka apa namanya, bukber, buka berang. Ya Allah. Buka berang tuh buka siang-siang. Buka berang tuh buka siang. Iya. Ya. Ya buka siang-siang kayak ya padahal nggak ada uzur atau apa gitu kan. Kalau yang kita tahu kan, yang udah aneh pelajarin kan itu, kalau misalkan ada uzur tuh ada keringanan Iya. gitu, ada rusuh tuh nggak apa-apa. Tapi bagaimana nih menurut antum nih yang kayak apa namanya, yang begitu tapi nggak ada, yang nggak kenapa-napa, emang nggak mau puasa aja? Iya. Itu gimana Ustaz? Kasih paham nih. Iya. Untuk Jadi mokel. hukumnya bagi orang yang apa namanya kalau istilahnya itu mokel. 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 Kalau di bahasa kita itu bukan mokel ya, namanya ngagodin. Godin. Bahasa Apa apa nih? itu? Godin? Ngagodin. Itu di bahasa kampung kita itu ngagodin namanya. Nagodin. Iya, Maksudnya nagodin apa tuh? ngagodin tuh ya kayak istilah mokel zaman sekarang gitu lah. Kayak gitu. Kalau zaman dulu tuh kita masuknya ke dari ini kita perginya ke sawah. Iya. Kebun. Sawah. Iya. Iya. Oh, pernah lu ya? Nggak tahu. Lupa gua. Gitu lah. Pernah kayak gitu. Pokoknya jangan sampai ada orang tua itu yang tahu. Kita aja yang tahu gitu. Tapi saya enggak ya. Enggak ikut-ikutan. Apa-apa kalimat. Kali mah enggak. Tapi kan kalau dengan hukum seperti ini, hukumnya itu termasuk dosa besar. Itu dosa besar itu. Iya, termasuk dosa Kenapa, besar. Ustaz? Kalau tanpa udzur syar'i. Kalau di garis bawahi udzur syar'i, Nah. tanpa udzur syar'i. Iya. Kalau dengan udzur syar'i ada berapa tuh? Kalau dari kitab-kitab ulama itu ada 11 kalau nggak salah gitu. Oh. Ya. Kalau tanpa udzur syar'i itu dia udah termasuk dosa besar. Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man aftara min Ramadan min ghairi rukhsah. Nah, wa lam yujzihu yaumu ad-dahr, yaumud dahr. Gimana tuh artinya? Nah, jadi kalau ada seseorang berbuka puasa di hari Ramadan, ya mokel nih istilahnya. Mokel. Di hari Ramadan itu dia man afthar min Ramadan ya, dia satu hari Ramadan, maka tidak bisa digantikan dengan hari lain. Lam yujzihu yaumu dahr. Oh, berarti Selama walaupun dia puasa tahun itu gak tergantikan. berarti maksudnya hatta satu, misalkan kita meninggalin satu nih. Iya. Terus kita ganti di bulan besoknya misalkan. Bulan lain Iya. dikodok. Nah, itu nggak diterima tuh. Iya. Maksudnya ibarat kata begitu kan. Iya. Bahasa inilah biar apa namanya, biar orang-orang Jadi, pada Iya. lebih tanbih lah, Iya. lebih diingetin gitu, diancam gitu, jangan gini. Ya, karena Ramadan ini gak main-main. Soalnya pahala besar dan dosanya juga besar. besar. Tapi kalau pahala Allah itu kan yang maha rahmat, Iya. maha agung. Kalau seorang itu mengerjakan kebaikan, maka akan berlipat ganda. Apalagi di bulan Ramadan gitu kan. Akan dikali lipatkan, 70 kali lipat. Gitu. Di hari Ramadan itu. Man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu min dzambi. Man shoma ramadana hakada itu.
Tapi kalau ila akhirih. man mokil gitu. Man mokel aja man. Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Jadi intinya ya walaupun kita juga diwajibkan untuk kodo untuk mengganti puasa tersebut, itu berarti kayak misalnya kayak feel-nya tuh beda gitu. Iya. Vibes-nya beda gitu ya. Rasanya tuh kayak walaupun kan kita juga kalau ketika kita nggak puasa gitu kan di bulan Ramadan gitu kan, ya mokel lah. Itu kan kita juga tetap diwajibkan ganti dong. Iya. Kan ganti walaupun Tapi- maksudnya nggak diterima ini kayak lebih kayak ke kayak beda gitu rasanya soalnya gitu kan. Dari situ, dari hadis tersebut itu ada permasalahan. Gimana Apa tuh? Ada permasalahan. Pertama, bagi orang Nih teman-teman, dengerin nih, dengerin. Iya, siap, Ustaz. Harus dengerin kita. Ya, jadi Apa, Sat? gini. Lanjut, Sat. Bagi orang yang berbuka puasa atau mokel yang istilahnya itu ya zaman sekarang itu, yang pertama itu dia harus mengganti Kodo. kodok. Ya, kalau dalam kita bahasanya kita itu kodok, mengkodoknya, ya kan? Yang pertama. Yang pertama dia buka di siang hari gitu kan. Ya. Nah, terus apa yang wajib buat dia itu? Pertama, yang buat wajib dia itu dia harus menahan diri daripada makan, minum, hawa nafsu sampai maghrib tiba. Kenapa? Lihurmati Ramadan. Oh, berarti gimana sih hitungannya? Jadi kalau misalkan lu nih ya. Jangan dah. Oh ya misalkan ada si ini, Si itu ini, si itu. ya. Siang Dia siang-siang nih Ya. warteg habis makan kenyang kan tuh ya. Itu berarti harus habis dia kenyang tuh nggak boleh makan lagi gitu ya. Lebih kayak harus nahan gitu. Jadi harus Ya, menghormatin gitu. seperti orang berpuasa lagi gitu sampai bertemu Harus dengan maghrib. menghormatkan waktu Ramadan ini gitu. Menghormati Ramadan juga, menghormati yang lain juga seperti kayak gitu. juga sih. Tapi gimana orang-orang yang enggak? Kalau dia di kalangan orang-orang yang tidak non muslim, ya berarti tidak termasuk menghormati gitu. Oh. Berarti yang masuk itu menghormati Ramadannya itu. Ya. Gitu ya. Dan di madhab lain juga ada namanya plus, bukan qada doang, Apa tuh? tapi dia harus membayar kafarat juga di madhab yang lain. Membayar kafarat tuh gimana, Ustaz? Jelasin. Jadi membayar kafarat itu ada tiga langkah. Yang pertama dia harus membebaskan budak. Pertama. Budak. Kan sekarang nggak ada. Ya. Kalau tidak menemukan budak, siapa? Kalau tidak menemukan budak, berarti dia harus ganti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Oh. Kalau dia tidak mampu gimana? Oh, ada lagi, Ustaz? Ya ada lagi. Masya Allah. Ada 3 tahap. Kalau dia tidak mampu 2 bulan berturut-turut, dia harus memberikan makan kepada orang miskin, 60 orang miskin. Oh, kalau misalkan dia nggak tahan syahwatnya gitu ya. Misalkan kayak itu sama istrinya gitu kan, siang-siang gitu kan ya. 2 bulan lumayan, coy. Iya. Iya kan. 2 bulan lumayan kan? Itu kafarat buat ya orang yang nggak nahan gitu kan. Misalnya pengantin baru ya kan. Ya. Sampai-sampai ada juga yang mengatakan daripada Imam sahabat Sayyidina Ali atau mana ada Imam Mas'ud itu membayarnya tersebut dengan 3.000 hari berpuasa. 3.000 hari. Iya. Berarti berapa tuh kira-kira? Banyak. Mengkodok. Iya, Banyak. Iya juga. Hitung bener. Iya, hitungnya ada kali 4 tahun, 5 tahun sih. 4 tahun lebih lah ada. 7 tahun. Oh. 7 tahunan. Kan setahun 365. Oh iya banyak ya. Sorry salah ngitung. 7 tahun hampir 8 tahun. Ya, udah mending gak usah ngitung lu dah. Gak usah ngitung udah. Oh jadi gitu ya. Iya. Nah, berarti untuk teman-teman yang di sono, yang di Indonesia, khususnya kan di Indonesia kan biasanya. Lebih diperhatikan lagi buat puasa Ramadan ini kan, Iya. biar enggak Bokel. Ya dipersiapkan lah. Ya bentar doang gitu sih. Bentar Cuma dari jam berapa kan? Aseman banget mulut. Sayang, maksudnya kalau kita buka, Iya. kita kan suruh nahan lagi. Iya. Itu dia. Sayang kalau di dia nggak berpuasa gitu kan. Sayang. Ini soalnya setahun dalam
setahun cuman sebulan. Ya, 30 hari. Ya terkadang 29 hari. Iya. Kita ngelihat hilalnya kan? Iya. Iya. Ustadznya NU apa Muhammadiyah nih? Jangan. Kalau Muhammadiyah pakai hisap ya nggak apa-apa, Oh, ini udah. aja. Ya, ya intinya mah kan dua itu juga mutabar juga. Ini nggak apa-apa. Insya Allah satu manhaj insya Allah. Insya Allah. Umatan wasatan. Muhammadiyah masuk. Iya, Iya. benar. Asal nggak ini aja. Antek. Nggak udah nggak boleh lagi belum puasa. Sabar. Terus Ustaz, ada lagi nih Ustaz. Nah, Dari pertanyaan kita semua atau mungkin banyak juga lah. Kalau semisal ada nih tukang Grab, dia kan kerja dari pagi sampai malam. Nah itu ketika di siang hari dia benar-benar gak kuat. Apakah boleh? Apakah maksudnya bisa gak sih syarat-syarat biar pekerja keras ini, biar maksudnya pekerja yang banyak bebannya itu boleh membatalkan puasa? ini Maksudnya- pekerja yang safar atau pekerja yang kayak tukang kuli gitu. boleh tukang kulit deh coba. Yang kuliah coba yang Iya, kuliah, yang kerja berat gitu. Kerja berat. Hmm. Kalau pekerja berat ini seperti kuli gitu ya. Ya. Itu kalau pertama itu kalau dia gak ada waktu selain bulan Ramadan itu boleh. Boleh. Iya. Kalau gak ada waktu ya. Nggak ada waktu Itu ada syarat-syaratnya kalau kan di sini. Oh, kalau secara garis Kalau besar nggak gimana, Ustaz? Ada istilah situ saya lupa ini kan. Kayak kalau nggak salah sih saya udah pernah nyari gitu ya. Orang-orang terlalu ada. Oh ya. Ada 5 syarat gitu di sini. Tapi di sini namanya masyakoh ya. Bukan rukhsah. Kalau orang musafir berarti rukhsah. Masyakoh. Ini ada disebutkan 5. Mungkin ada berapa di situ. Jadi yang pertama itu kalau dia tidak bisa ditunda pekerjaan tersebut sampai bulan Syawal. Oh iya paham. Itu Berarti nggak ada liburan lah ibarat kata. Oh, Kayak misalnya nunggu studi proyeknya di Ramadan aja gitu. Oh, harus selesai sebelum Syawal Kan misalkan. dulu kan ada tuh Ramadan semua libur gimana sih? Oh, iya dulu mah zamannya Presiden Gus Dur mah itu Ramadan kan libur kan. Iya. Kayak misalkan kalau sekarang kan enggak gitu kan. Ini kayak misalkan ada project buat kuli, nah itu misalkan harus selesaiin sebelum Lebaran. Iya. Yang mau nggak mau kan Iya sih. Ramadan kudu kelar. Iya. Itu boleh tuh saat ke berbuka gitu, ngambil ya ini namanya bukan masyakoh mungkin. kok berat gitu ya. Iya. Karena berat itu jadi dia bisa lah Nggak daripada ada. dia nggak kuat Itu yang kerja pertama, ya. gitu. Terus yang kedua itu bahwa kalau pekerjaan itu tidak dapat dilakukannya di malam hari. Kalau di siang tidak dapat dilakukan pada malam hari. Oh. Jadi kalau di siang hari itu harus di siang hari. Hah? Nah, maka itu boleh. Boleh. Oh, oke ya, misalkan kuli juga kalau misalnya malam-malam gelap, kudu siang. Juga sih. Iya kan? Ya bisa. Oh. Tapi kan di daerah sana di daerah Yaman gitu ya. Khususnya Tarim itu pernah dengar situ. Saya pernah lihat bahwa orang-orang pekerja itu khususnya kuli ya. Kuli itu dia bekerja kalau udah datang bulan Ramadan, dia kulinya itu diganti waktunya Malam. di malam hari setelah taraweh. Itu di mana dia masih? Ya. Iya, mari kan pernah datang lu maksudnya ini lah. Jarang. Gue nggak pernah keluar. Oh. Saya nggak pernah keluar Ustaz. Afwan ya. Oh, jadi intinya mau kalau misalkan ada orang yang ya secara garis besar kalau misalkan dia kerjaan itu berat dan emang memungkinkannya di bulan Ramadan dikerjainnya itu dan boleh gitu ya. Dan juga misalkan kalau dia nggak buka tuh ada mudorot atau apa gitu, ada yang menyebabkan dirinya apa gitu kan. Ya. Itu boleh berarti. Berarti 5 syarat ini harus terpenuhi. Ya harus terpenuhi. Berarti kalau salah satu yang nggak ada, nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Gitu jadi ya. Itu jadinya ya. Loh. Apa lagi ya? Apalagi nih? Jadi gini, Zat. Apa tanggapan antum terhadap
sesuatu yang sedang lagi rame di zaman sekarang Tat. Ini yang apa namanya? Apa sih? Aduh, gue pengen ngomong gak enak sumpah. Bisik-bisik. Ini Oke lah. bukan mokel kan, tadi mokel udah. Apa namanya sikap sebagai sikap kita sebagai orang Indonesia nih Sat, yang seperti yang kita tahu kalau misalkan kita sekarang lagi nggak baik-baik saja kan, lagi ada problem lah di kita gitu ya, tahulah apa-apanya tahulah gitu kan. Kira-kira kita sebagai warga negara Indonesia, walaupun sekarang kita lagi rantau kan, bisa bilang rantau gitu kan, itu menurut Antum gimana Sat? Kayak kita harus tuh kayak gimana gitu, sikap kita tuh sebagai warga Indonesia tuh terhadap negara itu tuh gimana gitu Sat? Oh, ini kita bukan nggak masuk kepada pembahasan ini. Oh. Nanti kita pembahasan yang lain. Aman ya? Ini membahas tentang Ramadan. Mancing. Indah. Oh, berarti aku mancing aja. Aku mancing deh. Bentang Ramadan. Maaf netizen, maaf Ini ya. kepancing pertanyaan ini. Pengen nanya. Ya nggak jadi kan klip ya. Aduh, nanya lagi nih. Pertanyaan apa lagi ya? Apa ya seputar Ramadan? Ya udah. Apa ya? Banyak sih. Oh iya, ada dia yang nanya nih Sat. Pemuda gitu. Ada yang nanya Sat. Bagaimana hukumnya orang pemuda masih sehat, ya kan, masih sehat, masih kuat, masih masih bugar gitu. Tapi dia malah apa ya? Nggak puasa gitu, kayak mokel gitu. Lebih ini nggak sih? Lebih kayak kasih nasihat deh Sat buat orang-orang kayak gitu Sat, buat mungkin ada dari teman-teman kita gitu kan. Jadi yang males itu gitu. Umat muslim zaman sekarang gitu ya. Ya, Pemuda-pemuda semuanya lah pokoknya kita secara general aja. Penyebabnya apa sih gitu ibarat kata? di zaman sekarang khususnya ya. Itu penyebabnya yang pertama itu banyak apa namanya? Itu banyak kemungkinan. Nah, yang pertama dhaful iman. Oh, imannya lemah. Ya, lemah iman. Dhaful iman. Kemudian dhaful mahabbah lillahi wa li rasulihi. Itu paling itu dhaf jiddan. Berarti itu bener tuh. Berarti orang-orang yang kayak gitu dia emang lemah imannya, terus lemah juga apa namanya? Kemana mahabbah, Ya, zikirnya, cinta sama Allah, cinta sama zikir, Rasulnya gitu. Berarti dia jarang-jarang zikir, jarang salawat. Nasihatin Sat, nasihatin. Iya. Ini yang kau. Oi, masih muda puasa. Nasihatin nasihatin dah. Lihat kamera. Nasihatin. Sekalian apa namanya, pesan buat apa teman-teman kita gitu kan. Pesan buat teman-teman kita yang masih sehat, yang masih puasa sih. Jangan gitu. Penonton tuh gimana? Puasa belum? Kasih nasihat, pesan-pesan buat mereka, buat kita juga lah, buat kita semua Sat. Coba silakan. Lihat kamera sana, bisa sini. Yang ketiga itu pertama kasratul mughayyirat. Ya, kasratul mughriyat, kasratul mughriyat. Wa syahawat itu kalau mughriyat itu apa namanya? Yang sesuatu yang wah gitu bagi dia. Misalkan dia seperti zaman sekarang itu kan boleh katanya ya di sepak bola, misalkan besok mau tanding nih sama yang lain itu, tim ini sama tim ini, di situ ada orang muslim, itu katanya boleh di situ ya. Aduh, nggak tahu saya belum main bola. boleh iftar di situ katanya, boleh buka, boleh. Nanti dikodok. Itu kan bukan namanya uzur. Uzur syar'i ya. Bukan uzur syar'i. Juga boleh itu. Udah sekarang. Kemudian apa namanya? Orang-orang yang nggak puasa juga di zaman sekarang itu karena banyak tergantung temannya juga. Ngikut lingkungan. Ya, terkadang ikut lingkungan itu. Karena temannya gak puasa, dia gak puasa. Iya. Dan di suatu hari waktu itu saya pernah ikut ya bersama ya teman-teman lah gitu. Nginep apa? Ya waktu bulan puasa gitu. Nginep di suatu tempat. Nah, kemudian pas waktu fajar, isyraq gitu. Mereka udah baru pada bangun gitu. Oh, nggak sahur. Ya, mungkin nggak sahur atau kayak apa.
Kemudian dia pas waktu itu minum ngerokok, yang apalagi lah situ yang lainnya. Terus? Dan yang kemudian yang teman-temannya juga dia malah ngikut-ngikut yang seperti ini. Oh, terpengaruh Juga gitu. tuh intinya apa namanya, lingkungan juga terpengaruh tuh. Ustaz, terakhir nih Iya. Kasih pesan dah. kasih paham Kasih paham. buat kita semua kasih paham Ustaz. Silakan lihat ke kamera. Jadi bagi teman-teman kita, khususnya untuk umat muslim ya, di zaman sekarang khususnya, itu harus perbanyak, kuatkan iman kita, perkokoh iman kita, harus perbanyak zikir, salawat. Sering dari kepada guru-guru kita, Al-Habib Abu Bakar Al-Adimin Al-Masyhur rahimallahu ta'ala, Amin ya Rabb. itu sering kepada murid-muridnya untuk memperkuat ya, kam qiyamul lail, kam takum min qiyamil lail, kam salawatak, mada tasbihak, sampai segitunya. Sering berulang-ulang itu apa? Kam qiyamul lail. Itu karena di situ ada sirnya gitu. Jadi di qiyamul lail itu ada sirnya. Sampai-sampai Habib itu ya, dari cerita dari kisah-kisah dari guru kita yang berguru langsung, itu guru kita itu nggak pernah tinggalkan sholat malam gitu. Jadi buat pesannya itu harus perbanyak sholawat, zikir, mulail, dan yang lainnya yang bergantungan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kepada Rasulullah SAW. Udah pada didengerin belum? Gak mulai. Ya Allah. Udah ya. Udah kelihatan ya. Aduh, udah kita usah lama nih, Sat. Iya, soalnya ya Ntar keenakan Ustaz nih. Iya, udah enak banget ngobrol kita. Oh iya. Kurang anu. Soalnya antum datang ini terang banget ini hati kita. Masya Allah. Aduh ya Allah. Udah lah, kita closing aja kali ya. Closing. Oke. Oke. Kita closing ya. Duh, terima kasih, Sat. Salaman dulu biar selek. Syukran, Sat. Jazakallah khair. Ya. Nih. Oke. Terima kasih ya buat Ustaz Jalal, buat atas semua penjabarannya, pembahasannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabb. Ya, kembali lagi bersama kita nanti di episode selanjutnya di Nusantara Nuansa Ramadan bareng bersama di Asrama. Ya. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.